Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video presentasi kedua jaringan komputer 1. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dengan NPM 2578-239 kelas 2B. Dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Star Molia dengan NPM 25782112 dari kelas 2D. Dan rekan saya. Nama saya Haikal Pasya dengan NPM 2578-2043 dari kelas 2B. Dan nama saya Tessa Septilistiana dengan NPM 2578-2057 kelas 2B. Saya Rejinan Mustafa dengan NPM 2578-2052 dari kelas 2B. Saya Naila Desita dengan NPM 2578-2106 dari kelas 2D. Saya Akbar Betaremani dengan NPM 2578-2088 dari kelas 2D. Oke, mungkin langsung saja masuk ke dalam materi 2.1. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi 2.1 yang dimana operasi sistem. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara user dengan perangkat keras atau hardware, serta mengatur seluruh operasi sistem. Intinya itu kayak mengelola CPU, memori, dan perangkat input atau output, dan menjalankan aplikasi. Selanjutnya yaitu ada GUI atau Graphic User Interface, yang dimana pengertiannya itu adalah antarmuka pengguna yang menggunakan elemen grafis seperti icon, tombol, dan menu yang memudahkan interaksi. Intinya itu kayak misalkan mudah digunakan, tidak perlu mengetik banyak perintah, tapi lebih berat dibanding CLI. Itu keunggulan dari GUI. Selanjutnya yaitu 213 yang dimana ada tujuan sistem operasi, purpose of an OS operasi system, yaitu tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan agar pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan mudah dan efisien. Yaitu fungsinya untuk mengatur proses, mengelola memori dan file, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada metode akses disko operasi iOS, yaitu pengertiannya adalah metode akses adalah cara yang digunakan untuk masuk atau mengontrol switch atau router. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam paket tracer itu kita akan melakukan konfigurasi, dan mungkin ini adalah fungsinya. Namanya ini metode akses disko. Dan intinya itu misalkan kayak konsol, terus SSH, telnet, AUX, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu 215 ada terminal emulation program, yang dimana adalah aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Intinya itu untuk mengakses router atau switch, untuk mendukung konsol, SSH, telnet, dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan di materi 2.2. Selanjutnya yaitu materi 2.2 yaitu iOS Navigation. Nah, di dalam materi ini iOS Navigation itu adalah yang menjelaskan cara pengguna mengakses serta mengelola perangkat jaringan melalui CLI yang terdiri dari beberapa mode dengan fungsi dan tingkat akses yang berbeda. Yang pertama yaitu ada User Access Mode yang merupakan mode awal dengan akses terbatas, hanya digunakan untuk monitoring dasar. Mode ini ditandai dengan simbol lebih besar. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada Privileged Access Mode, memberikan hak akses yang lebih tinggi untuk memberikan perintah lanjutan. Mode ini ditandai dengan simbol pagar yang bisa diakses dengan perintah enable, dan jika keluar dari perintahnya yaitu menggunakan perintah disable. Yang selanjutnya yaitu untuk melakukan konfigurasi digunakan global configuration mode yang digunakan dengan perintah configure terminal yang ditandai dengan buka kurung config tutup kurung pagar. Nah, di dalam mode ini pengguna dapat masuk ke dalam submode seperti line configuration mode, yaitu untuk mengatur akses, contohnya itu seperti line console 0 dan juga line VTY 04. Lalu yang kedua ada interface configuration mode, yaitu untuk mengkonfigurasi interface jaringan, contohnya itu seperti interface FA 0/1 dan juga interface G 0/1 0/0. Yang selanjutnya yaitu perpindahan antar mode, bisa juga
juga dilakukan dengan perintah exit untuk kembali ke mode yang sebelumnya. Lalu perintah N atau Ctrl Z untuk langsung ke privilege exit mode. Nah, pemahaman terhadap mode-mode ini memudahkan pengelolaan konfigurasi perangkat Cisco secara lebih terstruktur. Nah, begitu saja penjelasan untuk materi 2.2. Bisa dilanjutkan dengan materi yang 2.3. Oke, jadi di sini saya akan membahas materi tentang struktur komando atau iOS command struktur. Jadi materi ini menjelaskan cara menulis perintah di CLI Cisco iOS dengan benar, supaya perangkat seperti router atau switch bisa memahami apa yang kita inginkan. Selanjutnya 2.3.1 Basic iOS command struktur. Di Cisco iOS, setiap perintah itu punya struktur seperti kalimat. Struktur umumnya command plus keyword plus argumen. Penjelasannya show, perintah utama untuk menampilkan informasi, dan IP, keyword, untuk menentukan jenis informasi, dan interface brief, argumen, detail yang ingin kita ditampilkan. Kesimpulannya, command, inti perintah, keyword, penjelas, argumen, detail tambahan. Ibaratnya seperti bicara, kalau susunan kata salah, perangkat tidak akan mengerti. Lalu, selanjutnya, iOS command syntax check. Cisco iOS punya fitur untuk mengecek apakah perintah yang kita ketik benar atau tidak. Artinya, contoh salah show IP, dan dia akan muncul invalid input detect. Artinya ada kesalahan penulisan, iOS tidak mengenali perintah tersebut, dan fungsinya menunjukkan letak kesalahan, mencegah konfigurasi yang salah. Lalu, iOS help fitur. iOS menyediakan fitur bantuan supaya kita tidak perlu hafal semua komen. Lalu selanjutnya autocomplete atau tab digunakan untuk menyelesaikan perintah secara otomatis. Lalu selanjutnya context sensitive help. Fitur bantuan ini menyesuaikan dengan posisi perintah kita. Artinya iOS hanya menampilkan opsi yang sesuai dengan konteks. Lalu hotkeys and shortcuts. Shortcut keyboard digunakan untuk mempercepat kerja di CLI. Lalu praktik atau paket tracer dan teraterm. Paket tracer digunakan untuk latihan simulasi, belajar mengetik komen dan navigasi mode. Lalu teraterm digunakan di dunia nyata untuk menghubungkan komputer ke router atau switch lewat kabel konsol. Oke, selanjutnya yaitu 2.4, yang dimana yang pertama itu hostname. Jadi hostname itu adalah sebuah adalah nama yang diberikan untuk perangkat seperti router atau switch. Fungsinya itu untuk mengenali perangkat tersebut, dan namanya itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh ada spasi, harus unik juga. Dan selanjutnya yaitu mungkin ada password with length, yang dimana adalah aturan atau pedoman dalam membuat kata sandi. Jadi misalkan kita itu harus mengombinasikan huruf atau angka atau simbol-simbol tertentu, dan kita diminta untuk menghindari kata-kata atau sandi yang mudah ditebak. Dan selanjutnya yaitu ada konfigurasi password, yang dimana hal ini adalah pemberian kata sandi kepada perangkat jaringan untuk membatasi akses pengguna. Jadi kalau misalkan ada pengguna lain, itu nggak bisa asal masuk ke perangkat kita, karena kita sudah memberikan password seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada encrypt password, yang dimana encrypt password ini adalah proses mengubah password menjadi terenkripsi, tidak terbaca langsung untuk meningkatkan keamanan. Fungsinya itu untuk melindungi password dari pencurian, dan password tidak ditampilkan dalam bentuk asli, lebih aman dibandingkan password biasa. Selanjutnya yaitu ada banner message, atau banner message adalah pesan yang ditampilkan saat pengguna mencoba mengakses perangkat jaringan. Jadi intinya itu berisi peringatan atau informasi, digunakan untuk keamanan, misalnya akses hanya untuk pengguna resmi. Selanjutnya yaitu ada secure administrative access to a switch, yang dimana untuk mengamankan sebuah device, untuk mengamankan akses administrator ke perangkat switch agar tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir ada syntax checker,
yang dimana adalah fitur untuk memastikan bahwa perintah yang dimasukkan sesuai dengan aturan bahasa Cisco iOS. Fungsi itu untuk membantu menghindari kesalahan, untuk memberikan petunjuk jika salah dan mempermudah proses konfigurasi. Oke, mungkin lanjut ke 2.5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2.5 yaitu 4 program sederhana. Yang pertama di sini ada 2.5.1 yaitu menginskripsi pesan. Nah, di sini ada 4 program sederhana untuk menyajikan beberapa aspek proses string di dalam Python. Di mana sandi ini mungkin diciptakan dan digunakan oleh Guis, Julius Caesar dan pasukannya selama Perang Gallia. Nah, idenya ini cukup sederhana, di mana setiap huruf dalam pesan diganti dengan konsekuen terdekatnya. Terus di sini juga ada sandi Caesar yang kedua yaitu mendeskripsi pesan, di mana transformasi baliknya seharusnya sudah jelas. Perhatikan code. Nah, di dalamnya ada running konfigurasi dan juga startup konfigurasi, di mana running konfigurasi itu adalah RAM dengan sifatnya sementara. Jadi kalau switch mati mendadak, semua pengaturan di sini akan hilang. Terus kalau startup konfigurasi ada di NVR RAM. Ini itu adalah file permanen yang akan dibacakan oleh switch saat pertama kali dinyalakan. Terus di sini ada perintah penting atau documents, di mana untuk mengelola file ada 3 perintah utama. Yang pertama itu untuk melihat apa yang sedang berjalan, misalnya kita menggunakan show running config. Terus ada yang kedua untuk menyimpan perubahan agar permanen, di mana kita menggunakan copy running sama startup config. Nah, yang ketiga, kalau kita mau mereset atau menghapus sebuah file konfigurasi, kita bisa menggunakan rs startup config, lalu kita melakukan reload. Nah, di sini juga ada penanganan kesalahan atau backup. Kita bisa membatalkan perintah satu persatu dengan kata no, atau jika sudah terlalu kacau bisa mereload perangkat sebelum menyimpan ke dalam RAM atau NVRAM. Selain itu, kita juga bisa melakukan backup ke dalam teks menggunakan aplikasi terminal seperti PUTTY. Caranya cukup dengan mengaktifkan fitur logging, lalu menjalankan perintah show, lalu simpan file sebagai cadangan di dalam PC kita. Jadi saya di sini akan membahas tentang modul 2.6 yaitu tentang IP address, interface, dan port. Jadi yang pertama ada IP address. IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan seperti smartphone, laptop, komputer, dan server. Fungsi utamanya adalah agar perangkat bisa saling mengenali dan berkomunikasi satu sama lain. Ada 2 jenis IP address, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah paling umum digunakan dengan format angka seperti 192.168.1.1. IPv4 terdiri dari 32 bit, sedangkan IPv6 adalah versi terbaru dengan format heksadesimal seperti 2001.2db8.2.2 10 dan memiliki 128 bit, sehingga mampu menyediakan lebih banyak alamat. Dalam pengaturan IP address terdapat beberapa komponen penting, yaitu IP address itu sendiri, subnet mask, dan default gateway. Subnet mask digunakan untuk menentukan jaringan, sedangkan default gateway berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan ke jaringan lain seperti internet. IP address bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu secara otomatis menggunakan DHCP atau secara manual yang disebut static IP. Selanjutnya ada interface dan port. Interface adalah jalur penghubung perangkat ke jaringan, sedangkan port adalah tempat untuk menghubungkan kabel atau koneksi jaringan ke perangkat, seperti port LAN pada komputer atau switch.
Lalu yang terakhir ada beberapa jenis media jaringan yang digunakan, yaitu kabel tembaga atau chopper, fiber optik, dan wireless atau nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan seperti kecepatan, jarak jangkauan, dan fleksibilitas. Selain itu, pemilihan media jaringan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak lingkungan, kecepatan, dan biaya instalasi. Jadi kesimpulannya, IP address, interface, dan media jaringan merupakan komponen penting yang memungkinkan perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik dalam sebuah jaringan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan modul 2.7 yaitu tentang perangkat akhir sampai ke switch. Konfigurasi IP pada perangkat akhir. Pertama, kita bahas soal perangkat akhir seperti PC atau laptop. Agar perangkat ini bisa berkomunikasi dalam jaringan, mereka butuh identitas yang disebut dengan IP address. Ada dua cara untuk memberikan alamat IP. Yang pertama tuh secara manual ya, dan secara otomatis. Untuk secara manual, kita harus menginput sendiri IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Ini biasanya digunakan untuk perangkat yang alamatnya tidak boleh berubah-ubah. Kalau untuk secara otomatis, cara ini jauh lebih efisien. Saya tinggal mengaktifkan fitur DHCP dan perangkat akan otomatis mendapatkan semua informasi pengalamatan dari server. Ini sangat membantu untuk menghindari kesalahan input atau alamat yang ganda. Yang ketiga yaitu verifikasi konfigurasi. Setelah dikonfigurasi, kita perlu memastikan apakah alamat tersebut sudah terpasang dengan benar. Caranya adalah dengan menggunakan command prompt dan mengaktifkan perintah ipconfig ya. Melalui perintah ini saya bisa melihat detail konfigurasi IP yang sedang aktif pada perangkat tersebut. Lalu selanjutnya konfigurasi virtual interface pada switch. Selanjutnya kita masuk ke bagian switch. Berbeda dengan PC, switch adalah perangkat layer 2, tapi saya tetap bisa memberikan alamat IP pada SPI atau switch virtual interface pada VLAN 1. Tujuannya adalah agar switch tersebut bisa saya kelola atau saya remote dari jarak jauh. Langkah pentingnya adalah masuk ke mode konfigurasi interface. Memberikan alamat IP yang paling krusial adalah memberikan perintah no shutdown agar interface virtual tersebut aktif dan berstatus up. Oke, yang selanjutnya verifikasi konektivitas. Saya memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Saya harus melakukan pengujian ya konektivitas dasar menggunakan perintah ping. Jika saya sudah melakukan ping dari PC ke switch dan mendapatkan balasan atau replay, itu tandanya seluruh konfigurasi pengalamatan IP yang saya jelaskan tadi sudah berhasil dan antar perangkat saling terhubung. Jadi inti dari modul 2.7 adalah bagaimana kita memberikan identitas pada perangkat di jaringan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, untuk materi 2.8 itu ialah tentang verifikasi konektivitas. Nah, di dalam materi 2.8 ini dia terdapat dua buah video. Yang pertama dia tentang menguji antarmuka atau interface. Lalu yang kedua adalah video tentang menguji konektivitas end-to-end. Nah, di video pertama dia tujuan utamanya untuk memastikan switch S1 dan switch S2 memiliki alamat IP yang dapat dijangkau pada VLAN manajemen atau VLAN satu mereka. Nah, langkah pertama itu dalam perintah verifikasi itu perintahnya adalah show IP interface brief. Nah, perintah ini dia memberikan gambaran umum tentang semua port dan SPI yang menampilkan IP address, status, dan protokol. Nah, di dalam video yang pertama itu didemonstrasikan dua skenario yang berbeda. Pertama, itu di mana interface dalam kondisi down, dan yang kedua itu di mana IP-nya belum ada sama sekali atau belum diberikan sebuah IP. Nah, di skenario pertama, interface itu berstatus administratively down. Nah, meskipun IP sudah dikonfigurasi, interface seringkali dinonaktifkan secara bawaan atau default. Nah, pertama kita masuk ke global config dengan perintah configure terminal. Lalu kita masuk ke interface config dengan perintah interface VLAN 1. Lalu kita mengaktifkan interface dengan perintah no shutdown. Nah,
Di skenario kedua, yang dimana IP-nya belum ditetapkan, kita harus menetapkannya secara manual di dalam mode konfigurasi interface. Pertama kita memberikan perintah IP address, lalu kita masukkan IP 192.168.1.3, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita mengaktifkan interface dengan perintah no shutdown. Di video kedua itu dia melakukan verifikasi jaringan dengan mengirimkan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol antar perangkat. Pertama itu adalah hasil ping pertama yang timeout. Nah, jika diperhatikan saat melakukan ping pertama kali ke switch S1 atau S2, paket pertama sering kali berstatus request timeout atau RTO. Nah, di dalam video tersebut menyebutkan bahwa ini di luar cakupan, namun biasanya ini terjadi karena proses ARP atau Address Resolution Protocol. Switch perlu waktu sejenak untuk memetakan alamat IP ke alamat fisik atau MAC address sebelum bisa mengirim data. Nah, lalu untuk hasilnya ping kedua dan seterusnya biasanya akan berhasil 100%. Nah, lalu yang kedua pengujian dua arah. Nah, sangat penting untuk melakukan ping dari PC A ke PC B dan sebaliknya PC B ke PC A. Jika ping berhasil dari satu sisi tapi gagal dari sisi lainnya, kemungkinan besar penyebabnya bukan kabel atau IP yang salah, melainkan firewall. Nah, di dalam video juga menjelaskan bahwa jika bisa melakukan ping dari satu perangkat ke perangkat lain, tapi tidak sebaliknya, biasanya itu menunjukkan adanya masalah pada firewall. Secara default, Windows Firewall sering memblokir paket ICMP echo request atau permintaan ping. Nah, dalam lingkungan simulasi atau lab tertentu, firewall ini mungkin perlu dinonaktifkan agar koneksi dapat diverifikasi. Terima kasih. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi video kedua jaringan komputer 1 dari kelompok kita, kelompok 5. Mungkin cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.